Ya, yang dengan menyebutkan slogan kita SMA Negeri 1 STM Hilir, Sekolah Penggerak Bergerak. Ya, Mulai. Halo Sobat Semanhir, selamat datang di podcast kita Semanhir Voice. Jadi di sini kita bakal ngobrol seru seputar kehidupan sekolah, cerita inspiratif, hingga tips sukses dari pelajar dan untuk pelajar pastinya. Nah, betul tuh. Mari bertamu di podcast kami. Nah, ini kan episode spesial nih karena namanya tuh baru dibuat Semanhir Voice. Jadi kita akan membahas topik yang pastinya bikin audiens kita itu penasaran tuh. Kira-kira apa tuh? Nih ya, aku kasih clue. Dia itu baris berbaris. Terus dia itu pakai baju putih. Baju putih? Pocong ya? Bukan ya, bukan pocong pastinya. Langsung saja kita sambut tamu spesial kita pada episode kali ini, yaitu Bang Yanta. Boleh Halo, dong Bang, perkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan nama saya Renaldi Melianta Barus. Saya tinggal di Desa Remalungo. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaannya, aku mau cerita sedikit dulu nih. Jadi, kemarin tahun 2023 ada perwakilan dari sekolah kita untuk lanjut ke Paskibra Kabupaten, tepatnya di Kabupaten Deli Serdang, yaitu Bang Yanta. Nah, Bang Yanta, kami mau ngasih pertanyaan nih buat Abang. Pertanyaan yang pertama tuh, awal masuk SMA, apa motivasi Abang masuk ke SMA Negeri 1 STM Hilir ini? Motivasi saya masuk di sekolah ini karena sekolahnya bagus, disiplin, rapi dan bersih. Boleh tahu dong, Abang masuk sekolah sini karena siapa? Disuruh orang tua atau mau sendiri? Disuruh orang tua. Jadi Abang sekolah di sini karena suruhan orang tua ya? Sebenarnya sih tidak, karena nasihat orang tua sekolah di sini. Walaupun Abang sekolah di sini karena pilihan orang tua, buktinya kan Abang berprestasi di sekolah ini. Betul sekali tuh, buktinya Abang bisa jadi perwakilan sekolah kita untuk jadi Paskibra di Kabupaten Deli Serdang. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Bang. Boleh nggak sih Abang ceritakan dari awal Abang seleksi hingga ke seleksi akhir gitu? Kayak misalnya ada nih contoh seleksi di sekolah ada? Seleksi di sekolah sih ada. Gimana tuh Bang? Ceritain coba. Seleksi sih ada di sekolah. Hanya beberapa orang yang dari sekolah ini yang mengikuti seleksi, tapi mereka tidak terpilih. Oke, boleh dong Abang ceritakan kira-kira seleksi apa sih waktu itu mereka nggak lulusnya? Sebagian sih ada di Smapta A. Smapta A itu terdiri dari lari. Sebagian ada juga di Smapta B. Smapta B itu di bagian push up, pull up, dan sit up. Oke, nah ceritakan lagi dong Bang, kami penasaran nih masih ya kan kalau Iya kita nih. masih penasaran seleksi di Abangnya jadi seleksi Abang dari tahap awal sampai tahap akhir. Prosesnya tuh Bang, gimana nih? Seleksi pertama yaitu pengurusan berkas. Seleksi kedua kesehatan dan jasmani. Seleksi ketiga baris berbaris, dan seleksi keempat langsung ke pantohir. Menurut Abang pribadi nih, apa seleksi tahapan seleksi yang paling mudah dan tahapan seleksi yang paling sulit? Tahapan seleksi yang paling mudah yaitu ada di jasmani. Kalau seleksi yang paling sulit ada di bagian baris berbaris. Kalau tahapan seleksi yang jasmani itu apa aja yang dicek, Bang? Yaitu terutama mata, gigi, varises, dan kesehatan. Kalau kita bisa nggak masuk paskib dengan mata kita yang minus ini? Kalau mata minus tuh boleh Bang, paskib? Kalau matanya minus tidak boleh. Untuk syarat tinggi badan atau ada tekstur tubuh gitu? Ya, minimal berapa gitu Bang tingginya? Minimal tinggi badan kalau cewek 165, kalau cowok 170. Kau berapa kilo? 150. Nggak bisa dong, nggak bisa, ini udah gagal. Tahap awal aja udah gagal. Nah jadi tadi seleksi yang paling sulit apa tadi Bang? Di bagian baris berbaris. Coba ceritain Bang, biar Sobat Semanhir tahu nih. Kenapa itu jadi seleksi tersulit? Karena waktu kita angkat tangan dan kaki harus serama dan seiring. Harus kompak ya? Ya. Sebelumnya kami mau nanya nih Bang, apa sih motivasi Abang bisa masuk ke Paskibra? Ya, motivasi saya masuk Paskibra yaitu supaya bisa masuk ke
angkatan. Nah, angkatan kan banyak nih Bang. Salah satunya? Tentara Nasional Republik Indonesia. Wow, keren kali ya kalau kita doakan nih Abang ini masuk tentara nanti. Oke, kami masih penasaran nih Bang cerita tentang Abang di Paskibra Kabupaten Deli Serdang. Ceritain lagi dong, setelah lulus seleksi, Abang ngapain di sana? Nah, setelah lulus seleksi, di minggu pertama yaitu latihan 2 minggu sekali. Nah, Terus? kalau boleh tahu nih Bang, dari mana saja sih anggota-anggota Paskibra pada tahun 2023 tersebut? Kayak dari sekolah mana aja gitu? Yang terutama sih ada dari sekolah Beringin, Tanjung Merawa, Lubuk Pakam, dan Pertusituan. Cuma dari situ aja ya bang? Gak ada yang lain? Banyak sih. Dan dari SMA Negeri 1 STM Hilir pastinya. Oh iya, dengar-dengar nih kan Klau, sewaktu abang ini mengikuti Paskibra Kabupaten, mereka ada tahap di karantina tuh. Oh iya ya? Apa kita langsung tanya aja ya sama bang ini? Tahap-tahap di karantina itu bangun cepat. Itu jam 5 sudah lari, sudah olahraga lah dibilang. Kalau bangun jam berapa? Jam 4, Oh, anak teladan. oke, lanjut Bang. Baru di jam 6 itu mandi, bersih-bersih tempat tidur. Di jam 7 makan pagi-pagi. Jam setengah 8 baru kegiatan latihan. Harus disiplin ya bang? Di sana makannya tuh pakai waktu juga Bang. Kayak misalnya harus 10 menit harus siap gitu. Dan di sana juga pakai waktu, dalam hitungan 2 menit sudah selesai makan. 2 menit Klau, kok bisa Klau? Enggak, soalnya nonton Marsha Iya, dulu. nonton Marsha dulu ya kan kita. Setelah Abang terpilih menjadi Paskibra di Kabupaten Deli Serdang, apa aja sih apresiasi atau penghargaan yang diberikan oleh pemerintah untuk Abang? Penghargaannya yaitu baju latihan dan baju pengibaran. Setelah itu mendapatkan sertifikat. Itu saja. Kemarin aku lihat nih Abang ada liburan tuh. Kemana tuh? Nah, liburannya pergi ke Sabang. Wah, Keren. Itu juga dari Paskibra? Ya. Oke. Nah, untuk adik-adik tahun depan, Bang Yanta akan memberikan sedikit tips and trick gimana cara agar bisa lolos ke Paskibra Kabupaten. Nah, tips yang pertama yaitu menjaga kesehatan. Yang kedua, tahan mental. Dan yang ketiga, menjaga postur tubuh. oh, fisik ya pak? Oke Sobat Semanhir, nggak terasa kita sudah sampai di penghujung acara podcast kita pada hari ini. Semoga obrolan yang tadi bisa menjadi insight baru buat kamu atau bisa bikin kamu mikir lebih dalam soal Paskibra Kabupaten ini. Nah, untuk Bang Yanta juga terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjadi bintang tamu di podcast Semanhir Voice. Semoga Bang Yanta dapat meraih cita-citanya dan sukses selalu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus jadi diri sendiri dan tetap belajar. Sampai jumpa. See you next time.